kalau definisi manufaktur ditinjau dari segi atau aspek ekonomi, maka manufaktur adalah mengubah bahan baku menjadi sesuatu yang mempunyai nilai yang lebih besar, maksudnya nilai uang yang lebih besar, dengan memberikan satu proses atau lebih dan atau pekerjaan perakitan. Jadi seperti kelihatan pada gambar di bawah ini. Nah ini. Nah yang penting di sini adalah nilai tambah. Dia bahan baku diproses dengan manufaktur, maka hasilnya itu bentuknya beda, bentuk sifatnya juga lain, bentuknya beda. Maksudnya kalau kita membuat poros, katakanlah kalau poros atau roda gigi dari bahan bahan bakunya berupa batangan bulat biasanya, kemudian diproses, kemudian komponen yang telah diproses itu menjadi roda gigi atau poros, maka tentu saja nilainya akan ada tambah. Nilai di sini, nilai uangnya akan bertambah karena dengan proses manufaktur ini. Nah inilah yang disebut added value atau nilai tambah dia yang dihasilkan oleh proses manufaktur. Nah sama juga kalau misalnya kita tambah banyak ke sini, rantai produksinya itu bertahap ya, dari 1, 2, 3, 4. Maka dari awal sampai akhir ini nilai kumulatif dari nilai tambahnya akan besar. Dan ini yang diperlukan sebenarnya, yang kita kehendaki seperti itu, agar apa? Di samping kalau secara teknologi menyerap tenaga kerja yang banyak, juga nilai ekonominya akan lebih besar. Seperti itu. Nah, untuk pemahaman nilai tambah ini, nilai tambah produk, maka saya akan memberikan contoh daripada nilai tambah itu. Jadi ini di manufaktur itu ya poinnya secara ekonomi dapat menghasilkan atau dapat menciptakan nilai tambah. Nilai tambah ini merupakan fungsi dari jumlah produk dan nilai kandungan teknologi untuk nilai tambah dari satu rantai produksi ya. Misalnya kalau kita membuat tadi roda gigi dari poros, maka nilai tambahnya ya itu tadi satu, tapi nilai tambahnya mungkin katakanlah 20 atau 15 ya. Nah kalau misalnya poros itu kemudian dengan roda gigi ini dirakit untuk menjadi peti roda gigi atau gear case, kemudian peti roda gigi itu di assembling atau dirakit menjadi sub esi dari sebuah mobil, maka nilai tambahnya akan lebih besar lagi. Ini yang kita perlukan. Kemudian hilirisasi produk, artinya hilirisasi produk apa? Nah, membuat baja profil tadi membuat roda gigi. Kalau sampai membuat roda gigi saja, membuat produk saja, baru satu tahapan produksi ya, rantai produksinya sampai sana. Kemudian kalau roda gigi dan poros itu disassembling menjadi gear case atau menjadi peti roda gigi, maka ada nilai tambah lagi di situ, nilai tambah perakitan. Kalau ini sub esi peti roda gigi sub esi menjadi persendalang untuk mobil misalnya, atau untuk mesin-mesin yang lain, maka kalau kita lihat dari roda gigi menjadi peti roda gigi itu adalah hilirisasi produk dari roda gigi tadi. Kemudian kalau misalnya peti roda gigi ini menjadi sub esi dari mobil, maka juga menjadi hilirisasi daripada produk tadi. Itu istilah hilirisasi ya. Jadi begini, kalau kita misalnya tadi nilai tambah ini supaya lebih mudah dicerna atau dipahami. Kalau saya membuat nasi dari beras, harga berasnya 12.000, kemudian untuk 1 kg, kemudian 1 kg ini menjadi 7 piring dengan harga 5.000, maka dari 12.000 ini
setelah diolah akan menjadi 35.000. Artinya secara uang itu akan ada nilai tambah sebesar 23.000. 35.000 dikurangi 12.000 kan. Jadi kita mempunyai 23.000 untuk 1 kilogram beras tadi. Nah, pembuatan nasi itu adalah proses teknologi yang paling sederhana. Artinya perkakas yang digunakan itu adalah cuman yang sederhana saja, misalnya untuk mengukus nasinya, kemudian kita memerlukan energinya atau dayanya itu berupa api yang berasal bisa dari gas, bisa juga dari yang lain-lain. Maka itu kemudian ada orang yang bekerja di situ. Orang yang bekerja membuat nasi itu, karena teknologi nasi itu sangat sederhana, maka setiap orang bisa mengerjakan pembuatan nasi. Nah itu jadi setiap orang normal bisa. Kemudian apa itu hilirisasi produk? Kalau nasi itu kita buat jadi nasi goreng, tentu saja satu piring nasi yang 5.000 sekarang jadi 15.000 katakanlah. Karena ada pengolahan lebih lanjut, itulah namanya hilirisasi produk. Dari beras menjadi nasi menjadi nasi goreng. Kalau nasi goreng itu disajikan di dalam hotel yang besar, maka tentu saja akan lain ya penampilan dan sebagainya. Penampilannya beda, rasanya juga harus bagus karena teknologinya akan beda lagi, sehingga nilai yang tadinya 1 kilogram itu menjadi menjadi 35.000, sekarang 1 kilogram bisa menjadi 350.000. Jadi artinya ada dengan hilirisasi produk ini kan terjadi peningkatan nilai tambah. Dan bukan itu saja, untuk membuat nasi menjadi nasi goreng tentu tidak sembarang orang bisa. Demikian juga untuk menjadi di hotel, nasinya disajikan di hotel tentu saja tidak semua orang bisa, dan itu memerlukan orang-orang yang lebih punya kepandaian yang lebih tinggi lah daripada orang biasa. Itu yang maksudnya hilirisasi produk. Jadi hilirisasi produk itu kalau secara pengetahuannya menambah panjang rantai tahapan produksi. Contohnya tadi nasi, contohnya sekarang tekniknya, kalau kita punya biji besi itu kita olah di tanur tinggi misalnya, secara oksidasi tak langsung, reduksi langsung juga bisa, seperti di Krakatau Steel zaman dulu yang berasal dari biji besi. Di Krakatau Steel dari pelet besi, tapi kalau biji besi zaman dulu itu dikerjakannya di tempat di mana biji besi itu ditambang. Setelah diolah terlebih dahulu dengan pengolahan awal, dicuci, kemudian dipecah batunya menjadi yang bongkahan-bongkahan menjadi ukuran-ukuran tertentu, kemudian masuk tanur tinggi diolah secara proses eksoterm ya, reaksi kimia eksoterm. Ada di situ ada ada di bawah ada pokas ya, kemudian ada batu gamping atau batu kapur, kemudian ada biji besi dan lapis-lapis. Akhirnya terjadi reaksi eksoterm sehingga menghasilkan temperatur yang tinggi, kemudian besi tadi mencair ya, dia turun ke bawah. Nah itu yang bahan-bahan yang lain tadi kan menjadi kerak, kemudian bahan ininya menjadi besi kasar. Nah besi kasar ini belum diolah, artinya seadanya saja, berapa kandungan karbon, silisium, mangan, fosfor, tidak diolah dulu. Nah ini besi kasar ini kemudian diolah lebih lanjut dengan misalnya dengan konverter Bessemer, konverter Thomas untuk biji besi yang mengandung silisium yang banyak, untuk fosfor yang banyak. Kemudian ada deponisi Siemens Martin dan sebagainya, sehingga dihasilkanlah baja. Baja itu mengandung lebih kecil daripada 2,1% karbon. Nah baja cair ini bisa langsung menjadi baja profil dengan cor continu, atau bisa juga dibuat bloom dulu kayak kotak begini, kemudian bloom jadi billet. Untuk billet langsung di roll menjadi baja-baja profil, artinya baja-baja bentuk profil, bentuk bulat, bentuk siku.
bentuk segi 4 dan sebagainya. Kemudian juga ada yang slab. Slab itu nanti di roll menjadi plat baja. Nah ini, nah kalau plat baja menjadi bahan baku, bahan awal untuk membuat uh, bodi mobil misalnya, itu sudah hilirisasi produk dari plat baja. Kemudian hilirisasi produk dari baja profil misalnya tadi dibuat profil, misalnya profil I, profil H, itu bisa untuk membuat konstruksi baja. Kemudian juga untuk yang batangan ini, kalau itu dibuat besi baja paduan ya. Baja paduan itu artinya bukan baja karbon yang dipadu lagi dengan unsur-unsur lain secara sengaja, misalnya dengan krom, dengan nikel, dengan MO dan sebagainya, sehingga dihasilkan baja-baja paduan. Nah, baja-baja paduan ini yang untuk bahan daripada komponen-komponen mesin. Sedangkan baja konstruksi itu untuk baja konstruksi, ya.